Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Endang. Hari ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa cukup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan pada video sebelumnya. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan pemuaian pada berbagai zat dan persamaannya yang terkait dengan tepat. Serta peserta didik dapat menerapkan konsep suhu dan pemuaian pada kehidupan sehari-hari dengan tepat. Berikut ini adalah peta konsep. Pada pembahasan kita kali ini, kita membahas dari konsep yang kedua yaitu perubahan benda akibat suhu, yang mencakup pemuaian zat padat, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume, kemudian pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas, serta karakteristik pemuaian gas dalam zat cair, yaitu 3 ini ya. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu perubahan akibat suhu. Perhatikan gambar-gambar pada kotak putih di samping ini. Ada jendela, ada ban, ada kabel listrik, ada termos dan dituangkan air panas dalam gelas, ada rel kereta, dan ada termometer. Nah, di sini apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Apa hubungannya dengan gambar di samping? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Nah, peristiwa ini disebut pemuaian. Maka hubungannya dengan gambar di samping adalah adanya perubahan suhu mengakibatkan perubahan atau pemuaian pada benda-benda ini, sehingga pemanfaatannya kita bisa lihat pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai jika dinaikkan suhunya. Zat padat dapat mengalami 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume, dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat, pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang ini terjadi pada zat padat yang punya luas penampang kecil, sehingga dapat diabaikan dan dianggap hanya memuai ke arah memanjang. Sedangkan pemuaian untuk luas dan volume tidak diperhatikan ya, karena penampangnya kecil sehingga yang lain diabaikan. Misalkan ini, ada satu potong besi misalkan di gambar ini ya. Panjang besi mula-mula seperti di gambar, kemudian dipanaskan besinya, diberi api. Setelah dipanaskan ternyata panjangnya mengalami perubahan. Nah, perubahannya ini ya yang warna hijau ini adalah selisih panjang atau panjang muai. Sehingga setelah dipanaskan panjang besinya menjadi seperti ini ya. Nah, karena pemuaian panjang ini gejalanya sulit diamati secara langsung karena sedikit sekali pemuaiannya, maka pemuaian panjang ini dapat diselidiki dengan alat ini. Ya, alatnya Massenburg. Pemuaian panjang di sini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama skala muai, ada jarum penunjuk, ada batang logam, skrup pengatur, dan pembakar spiritus. Nah, saat pembakar spiritus ini dinyalakan, logamnya akan berubah suhunya. Nah, perubahan suhu ini menyebabkan logamnya bertambah panjang. Karena pertambahan panjangnya sangat kecil dan sulit diamati secara langsung, maka ditunjukkan dengan menyimpangnya jarum penunjuk ini sehingga menunjukkan skala muai. Jadi menunjukkan pada skala muai tertentu sehingga baru bisa diamati. Itu ya. Jadi jenis logam ya ini berpengaruh terhadap panjang pemuaiannya. Nah, ini rumus pemuaian panjang yang bisa kita pelajari di sini ada 2 ya. Jadi di sini ada yang pertama kita baca delta L pembacanya.
sama dengan L0 dikali alfa, ini lambang dari alfa, dikali delta T, di mana delta L ini adalah perubahan panjang, satuannya meter, kemudian L0 adalah panjang zat atau panjang dari benda mula-mula, satuannya juga meter. Alfa ini adalah koefisien muai panjang benda, satuannya per derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Sedangkan untuk mencari pertambahan atau panjang zat pada suhu tertentu atau kita lambangkan dengan LT sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Nah, alfa ini apa? Alfa ini koefisien muai panjang yang merupakan perbandingan pertambahan panjang zat dengan panjang zat semula setiap suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi nilai alfa ini sudah ditentukan. Seperti pada tabel berikut. Ini adalah tabel koefisien muai panjang beberapa bahan, yaitu bahan-bahan logam ya pastinya, atau bahan padat maksud saya. Ada kaca pirex, ada kaca platina, baja, besi, nikel, emas, tembaga, perak, kuningan, aluminium, dan seng. Ini sudah ditentukan oleh para ilmuwan koefisien muai panjangnya, mulai dari yang terkecil yaitu kaca pirex ini 0,000009. Berarti kaca pirex ini sulit untuk memuai ya, pemuainya kecil, sehingga bagus digunakan untuk alat-alat laboratorium. Seperti kaca pirex ini digunakan untuk bahan Erlenmeyer, tabung reaksi, gelas ukur, dan sebagainya. Karena sulit memuai tadi ya. Sedangkan yang paling mudah memuai di sini adalah seng. Bisa dilihat di tabel. Kita lanjutkan pemuaian zat padat yang selanjutnya, yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas ini ya dialami oleh zat padat yang merupakan plat tipis. Pemuaian ini terjadi dengan arah memanjang dan melebar. Contohnya seperti ini. Misalkan gambar kotak putih ini adalah luas mula-mula dari suatu benda. Kemudian bendanya dipanaskan dan kemudian dia panjangnya menjadi yang kotak hijau ini. Artinya dia pemuaiannya di panjang dan lebarnya, panjang dan lebar. Sehingga rumusnya menjadi polanya tetap sama dengan yang tadi, delta L tadi ya, yang sekarang diganti delta A. Delta A ini adalah perubahan luas ya. Kemudian alfanya tadi diganti beta. Beta itu apa? Koefisien muai luas, yaitu besarnya 2 kali alfa. Jadi koefisien muai panjang tadi dikali 2. Misalkan bahannya adalah kaca pirex tadi. Kaca pirex bila mengalami perubahan panjang maka menggunakan koefisien muai panjang. Kalau mengalami perubahan luas atau pemuaian luas maka koefisien dari pirex tadi tinggal dikalikan 2. Kemudian dimasukkan ke rumus ini ya. Ini pun juga begitu, masih sama polanya, yaitu AT atau luas benda pada suhu tertentu sama dengan A0 yaitu luas benda mula-mula dikali dalam kurung 1 plus beta kali delta T, di mana beta ini adalah koefisien muai luas yang merupakan besarnya bertambahan luas yang dialami plat setiap suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini nanti bisa diaplikasikan jika ada soal yang membutuhkan penyelesaian dengan rumus pemuaian luas. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemuaian volume. Ini adalah pemuaian ruang pada zat padat, terjadi pada 3 arah yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karena ada 3 perubahan maka koefisiennya dikalikan 3. Ini disebut gamma ya. Yang saya lingkari ini disebut gamma, koefisien muai volume besarnya yaitu 3 kali alfa. Pola rumusnya masih sama, delta V atau perubahan volume sama dengan V0, volume benda mula-mula, satuannya meter kubik, dikali gamma dikali delta T, yaitu perubahan suhu. Begitupun juga dengan VT, yaitu sama dengan V0 dikali dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. Perhatikan contoh soal berikut.
Sepotong besi sepanjang 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai besi sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, berapa pertambahan panjang besi setelah dipanaskan? Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, maka kita cari dulu, kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama yang diketahui yaitu ini ya, sepotong besi sepanjang 50 cm, maka kita tulis diketahui yaitu L0 atau panjang awal yaitu sepanjang 50 cm. Oke, sudah. Yang kedua, dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius. Berarti ini suhu mula-mula atau suhu awal. Kita tulis T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Sampai 70 derajat Celcius berarti kita tulis T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Nah, dari T1 dan T2 ini bisa kita cari delta T atau perubahan suhu. Caranya suhu akhir dikurangi suhu awal atau T2 dikurangi T1 sama dengan 70 dikurangi 30. Hasilnya delta T sama dengan 40 derajat Celcius. Dan yang diketahui yang selanjutnya yaitu koefisien muai besi. Ini ditulis pada koefisien muai panjang ya. Karena di sini pertambahan panjang, bukan pertambahan luas atau volume. Maka kita tulis alfa sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu berapa pertambahan panjang besi setelah dipanaskan. Yang ditanyakan berarti delta L ya, pertambahan panjang besi. Maka kita tulis delta L sama dengan rumusnya kita tulis L0 kali alfa kali delta T. L0-nya kita masukkan 50, dikali alfanya 1,2 kali 10 pangkat min 5, dikali delta T-nya 40, hasilnya 0,024. Bila kalian masih kesulitan dengan perkalian pangkat seperti ini, maka bisa kita rubah 1,2 kali 10 pangkat min 5, ini bisa kita rubah menjadi 0,00000012. Karena di sini pangkat min 5 ya, maka komanya ini maju 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 5, min 5 maksud saya itu nilainya sama dengan 0,000012. Ini. Kemudian baru dikalikan 40 dan dikalikan 50. Hasilnya adalah 0,024 ya. Berarti pertambahan panjang besi setelah dipanaskan yaitu 0,024. Nah, jika yang ditanyakan adalah berapakah panjang besi setelah dipanaskan ya. Berapakah panjang besi pertambahannya bila pertambahannya dicoret. Misalkan yang ditanyakan berapa panjang besi setelah dipanaskan, barulah kita menghitung LT-nya atau panjang akhirnya sama dengan L0 atau panjang awal ditambah delta L atau pertambahan panjang. Sama dengan 50 plus 0,024, hasilnya 50,024. Jadi panjang besi setelah dipanaskan yaitu sebesar 50,024. Pertambahan panjangnya sangat kecil ya, karena besi itu koefisien muainya cukup besar, cukup kecil. Kemudian ini ada contoh pemanfaatan sifat pemuaian. Jadi kita bisa menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan karena kita tahu bahwa beberapa benda memang memuai saat dipanaskan. Contohnya pemasangan kabel listrik dibuat tidak terlalu tegang, jadi dibuat kendur agar apa? Agar saat dia memuai dia tidak putus. Atau pemasangan rel kereta api diberi celah karena besi ini bisa memuai jika terkena panas, maka pemasangan rel ini diberi celah ya agar tidak bengkok saat dia memuai. Kemudian pemasangan besi pada roda kayu ini juga dimuaikan dulu agar pas, kemudian saat menyusut dia bisa pas pemasangannya. Kemudian ada kaca yang dipasang pada jendela ya, kacanya diberi sedikit ruang agar tidak pecah saat panas. Dan juga ada termostat atau pengatur suhu pada ruangan ya. Termostat ini adalah alat yang menggunakan prinsip bimetal atau otomatis nyala dan mati karena adanya perubahan suhu. Seperti ini. Contoh pemanfaatan sifat
pemuaian zat seperti pada bimetal. Apa itu bimetal? Bimetal merupakan dua keping logam yang berbeda koefisien muai panjangnya, yang jika dijadikan satu dengan cara dipaku, keling, atau dilas. Nah, bimetal ini ketika dia dipanaskan, dia melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Berarti ini yang atas ini koefisien muai panjangnya lebih kecil ya. Jadi tidak bisa menahan pemuaian dari logam yang koefisien muainya besar. Nah, sebaliknya jika didinginkan, bimetalnya melengkung ke arah logam yang koefisien panjangnya lebih besar. Seperti pada gambar termostat di sini, termostat ini memanfaatkan bimetal. Pada termostat ini yang berwarna ungu ini koefisien muainya lebih kecil, sedangkan yang berwarna hijau ini koefisien muainya lebih besar. Jadi ketika dia dipanaskan, dia melengkung ke arah koefisien yang lebih kecil. Saat ruangannya semakin panas ya, dia akan otomatis mati atau saklarnya ini terlepas karena melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil, sehingga termostatnya atau penghangat ruangannya tadi mati. Kalau misalkan ruangannya kembali dingin lagi, dia nempel lagi seperti ini. Karena ini tadi ketika didinginkan dia melengkung ke arah koefisien muai panjang yang lebih besar, yaitu ke arah logam yang warna hijau. Sama halnya dengan yang terjadi pada bimetal yang ada pada saklar otomatis di setrika ini ya. Tombol pengatur suhu bimetal pemanas ini juga seperti itu. Saat setrikanya sudah mulai panas, maka ini suhu tinggi ini bimetal melengkung menjauhi kontak, otomatis dia menjauhi. Berarti yang hijau ini sulit memuai atau koefisien muainya lebih kecil, sedangkan yang warna kuning ini mudah memuai atau koefisien muainya lebih besar. Sehingga saat dipanaskan, dia melengkungnya ke arah yang lebih kecil tadi ya, sama dengan termostat tadi. Itu yang terjadi pada setrika. Nah, sekarang pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair, pembahasan yang selanjutnya. Pemuaian zat cair ini merupakan pemuaian yang terjadi pada zat cair yang merupakan pemuaian volume. Nilai pemuaian zat cair juga dipengaruhi oleh koefisien muainya. Jadi hampir sama dengan koefisien muai padat. Namun pemuaian volume pada zat cair ini lebih mudah diamati. Contohnya pada saat kalian masak air. Nah, itu kan ada pemuaian pada zat cair, atau pada saat ada kenaikan skala pada termometer, itu juga merupakan pemuaian zat cair. Nah, koefisien muai volume atau gamma pada zat cair beberapa bisa ditunjukkan pada tabel berikut. Raksa memiliki koefisien muai yang paling kecil ya. Secara umum koefisien muai volume zat cair dan nilai muai volume zat cair ini lebih besar daripada koefisien muai dan nilai muai volume zat padat. Berarti zat cair lebih mudah memuai, bisa dilihat pemuainya secara jelas. Namun sifat muai zat cair tidak berlaku pada air. Karena air ini memiliki sifat keanehan ya. Dia menyusut saat dipanaskan antara suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Kalau misalkan lebih dari 4 derajat Celcius, dia kembali memuai. Hanya pada 0 sampai 4 derajat dia menyusut air ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemuaian gas. Gas ini juga memuai jika dipanaskan. Pada umumnya zat gas mempunyai sifat tidak terlihat. Meskipun tidak nampak, gejala pemuaian dapat diamati dengan suatu percobaan. Misalkan percobaan ini. Ya, ini adalah rangkaian percobaan untuk membuktikan pemuaian gas. Yang pertama, kita butuhkan labu kaca yang berisi udara diposisikan terbalik sehingga pipa kapiler masuk ke dalam wadah air seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1. Ini adalah labu kaca, ada pipa kapiler, kemudian dihadapkan ke bawah. Nah, labu kaca ini dipanaskan seperti gambar nomor 2 dengan nyala api dari bunsen atau lilin. Bunsen ini alat pembakar yang biasanya ada di laboratorium ya. Udara pada labu kaca ini memuai ditunjukkan dengan adanya gelembung udara. Ini gelembung udara yang keluar dari pipa kapiler. Nah,
Ketika suhu udara dalam tabung kaca kembali normal, ya sudah tidak dinyalakan apinya, ini sudah kembali normal suhunya, maka air akan masuk ke dalam labu kaca. Artinya tekanannya di sini berubah sehingga airnya ini masuk ke pipa kapiler. Nah, koefisien muai volume gas pada umumnya sama besar, yaitu sebesar gamma sama dengan mutlak, ya ini ada tanda mutlak 1/273 derajat Celcius. Nah, ini gambar di atas ini merupakan rangkaian yang membuktikan adanya pemuaian zat gas. Nah, karakteristik pemuaian zat gas dan zat cair ini bisa kita buktikan dengan 3 hal ini, yaitu adanya kenaikan suhu, adanya penambahan volume kecuali dalam peristiwa anomali air tadi, dan yang ketiga adalah adanya perubahan tekanan. Nah, dari 3 ini berarti dia zat gas dan zat cair bisa terdeteksi adanya pemuaiannya itu, ya. Sekarang coba kalian kerjakan ini, berikan masing-masing 2 contoh gejala pemuaian. Misalkan pemuaian zat padat, kalian tulis di sini ada 2, pemuaian zat cair juga kalian ditulis. Pemuaian zat gas juga kalian tulis, di sini ada 2. Kemudian kalian kerjakan di buku tulis dan upload nanti di form yang sudah disediakan. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran dari suhu dan perubahannya, khususnya pada subbab pemuaian kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Solid IPA agar kami, Bapak Ibu Guru, dapat membuat video ini dan lebih bersemangat dalam membuat video untuk kalian. Demikian, apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke Bapak Ibu Guru. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.